Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku Pemprov DKI Jakarta siap menghadapi banjir tahun ini. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi banjir, diantaranya dengan menyiapkan kampung siaga banjir, menyediakan ATM bagi warga yang terkena banjir, dan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menjaga ketertiban lalu lintas saat banjir. Kita udah siap, tapi banjir masih nggak masih. Bukit Duri masih banjir nggak? Pasti banjir. Kampung Pulau, kalau sampai hujan sampai Desember ini lebih duluan, banjir nggak? Masih kena. Karena kita terlambat bikinnya. Yang tergenang sekarang jauh lebih kecil dibandingkan dulu. Dan yang tergenang ini pun sebetulnya bukan kesalahan dari lurah nggak bersihin. Tapi rata-rata karena tali airnya bermasalah, adanya kabel-kabel fiber optik, listrik, telepon, macam-macam. Kamu lihat nih, kadang-kadang orang Jakarta nih keterlaluan juga. Bawa mobil bagus, buka jendela, buang sampah keluar gitu loh. Kita udah tentukan titik-titik, bagian-bagian kita akan bantu. Kita pun sudah ada istilahnya, kampung gitu ya. Kampung hadapin banjir itu loh. Ya kita udah ada, kita udah bisa tahu nih. Dan saya udah siapkan juga Inatura dengan BRI. Jadi kalau ada orang hadapin banjir, kita nggak mau kasih selimut, kasih barang lagi, kita kasih ATM. Supaya dia belanja apa kelihatan, supaya yang terimanya kelihatan. Hujan yang mengguyur ibu kota sejak Jumat petang hingga malam kemarin juga menyisakan tumpukan sampah di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya di Kali Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Sejumlah petugas kebersihan Sudin Jakarta Barat tampak kesulitan membersihkan sampah yang menumpuk di aliran Kali Banjir Kanal Barat. Material sampah yang terdiri atas sampah limbah rumah tangga dan potongan kayu ini sulit untuk diangkut. Volume air yang meluap pasca hujan kemarin selain membuat sampah tersumbat di dalam gorong-gorong jembatan penyeberangan, juga membuat alat berat tidak bisa diterjunkan ke lokasi karena alat beresiko terbalik di aliran kali. Bau tidak sedap dari aroma tumpukan sampah pun menjadi masalah baru bagi para warga yang tinggal dan bekerja di sekitar lokasi. Untuk mengetahui bagaimana situasi dan penanganan tambang emas ilegal di Pulau Buru, Maluku, saat ini kita sudah bergabung bersama dengan Bupati Pulau Buru, Ramli Umasugi. Selamat sore, Pak Ramli. Ya, selamat sore, Mbak Zaskia. Ya, Pak Ramli, akhirnya ini sudah ditutup. Untuk saat ini dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi aktivitas penambangan, tetapi ini adalah penutupan yang ke-25 kalinya. Dan sejak bulan Mei kemarin, Presiden Jokowi juga sudah menginstruksikan untuk menutup tambang. Kemudian sudah ada juga peraturan dari Gubernur. Mengapa begitu sulit, Pak Ramli, untuk menutup tambang emas ilegal ini? Ya, sesungguhnya tidak sulit kalau semua punya keinginan baik. Nah, sekarang ini kita sudah ada kesepakatan, ada perintah dari Pak Gubernur, kemudian ada kesepakatan dari atas dukungan pihak Polda maupun pihak Pangdam dari TNI, Polri, maka ini kita satu kali berkata. Kemudian Gubernur sudah memberikan semacam penunjukan untuk pengelolaan. Jadi setelah tutup, limbah-limbah ini diangkat dari sungai, kemudian ada yang mengelola. Nah, yang selama ini ditutup tapi tidak ada tindak lanjut, cuma dijaga. Sekarang ditutup ada tindak lanjut. Anda sendiri, apa yang Anda rasakan kesulitan untuk penutupan atau kendala yang Anda lihat untuk menutup tambang emas ilegal ini, Pak Ramli? Ya, karena kalau selama ini kita tutup, ini kan terlalu banyak kepentingan di situ. Jadi kita tutup paling bertahan 1 minggu sampai 1 bulan, kemudian masuk lagi karena tidak ada penanganan lanjutan. Kepentingan. Nah, kemudian ini diprovokasi. Oke. Provokasi oleh banyak pihak. Pihak-pihak yang menginginkan supaya tambang ilegal ini dia berjalan terus, mereka sering memprovokasi sehingga ada masuk secara paksa lah, demo lah dan segala macam itu. Artinya ada oknum yang memiliki kepentingan dalam penambangan emas ini. Lalu kalau memang sudah saat ini kondusif dalam arti penutupan sudah dilakukan atau penertiban sudah dilakukan, apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah kembali atau ketegasan apa yang Anda akan lakukan untuk tidak lagi terjadi penambangan emas ilegal? Ya, sesuai dengan surat izin, Bapak Gubernur telah memberikan izin kepada perusahaan tertentu untuk mengatur koperasi-koperasi. Kemudian koperasi ini akan mengangkut sedimen-sedimen itu, lalu ditangani secara resmi oleh koperasi. Oke, kembali ke masalah tadi oknum ini, Pak Ramli, sejauh yang Anda ketahui siapa sebenarnya oknum-oknum yang bermain di sini, Pak Ramli? Oh, banyak. Hanya cuma kita kan tidak punya data ini, tapi yang jelasnya dari penambang-penambang itu.
Pak Ramli? Ya, halo. Iya. Penambang, ini bisa dijelaskan lebih lanjut lagi tadi pernyataan Anda? Ya. Iya, pernyataan Anda yang terakhir bisa dijelaskan lebih lanjut kembali? Iya, para penambang ini kan dia datang dengan duit penambang ilegal. Kemudian dia memprovokasi masyarakat setempat. Nah, masyarakat setempat itu yang pasang badan. Artinya oknum-oknum ini adalah orang-orang yang berada di situ juga, di daerah itu juga? Iya, benar-benar. Oke, lalu kemudian kemarin saat penertiban, apakah Anda juga ikut langsung atau terjun langsung untuk mengawasi? Kebetulan saya lagi di luar daerah, jadi saya mengutus wakil bupati bersama dengan seluruh SKPD dan Satpol. Oke, artinya Anda kemarin tidak ada langsung di lapangan. Saat ini saya monitor terus. Oke, saat ini bagaimana kondisi di sana dari laporan yang Anda terima? Alhamdulillah, syukur situasinya aman, kondusif, dan sudah lebih daripada 70% penambang yang turun sekarang sudah di Pelabuhan Amlia dan siap untuk dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Sebenarnya penambang-penambang ini dari mana saja, Pak Ramli? Rata-rata berasal dari Sulawesi Utara, kemudian dari Ternate, dan juga dari Sulawesi Selatan. Oke, baik. Artinya setelah penambangan ini kemarin ditertibkan, Anda juga akan terus mengawasi juga untuk agar tidak ada lagi aktivitas penambangan selanjutnya? Iya, benar sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramli Umasugi, Bupati Pulau Buru sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyita ratusan senjata api ilegal berbagai jenis. Penyitaan ini merupakan hasil pengungkapan kasus kejahatan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Dari hasil penyitaan ini, yang paling banyak digunakan pelaku kejahatan adalah senjata jenis airsoft gun yang jumlahnya mencapai 106 pucuk. Selain menyita barang bukti senpi ilegal, polisi juga menangkap 8 pelaku perampokan yang 1 diantaranya terpaksa ditembak hingga akhirnya tewas. Pasalnya pelaku melawan saat hendak ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krisnamurti menerangkan, dari hasil pengungkapan sedikitnya 121 senjata api ilegal disita polisi. Para tersangka umumnya merupakan pelaku kejahatan tindak kekerasan seperti perampokan, penodongan, serta pembegalan. Telah melakukan berbagai upaya paksa, penindakan, penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan terhadap, bahkan ada yang dilakukan tindakan tegas, ada yang terpaksa oleh anggota karena membahayakan petugas, ada yang telah dilakukan penembakan, ya, dan tewas yang bersangkutan. Para pelaku kejahatan yang telah menggunakan senjata api. Pasca pencoretan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Jawa Timur, surat suara Pilkada 9 Desember mendatang akan dicetak tanpa nomor urut 1. Sementara itu KPU memastikan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mojokerto tidak akan terganggu. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Pusat Arief Budiman saat meninjau kesiapan KPU Kabupaten Mojokerto usai melakukan pencoretan terhadap pasangan calon nomor urut 1 Hairun Nisa Arifuddin Syah sesuai perintah amar putusan Mahkamah Agung. Surat suara yang akan dicetak oleh KPU Kabupaten Mojokerto hanya menyisakan 2 pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 2 Mustafa Kamal Pasa Pungkasyadi serta pasangan nomor urut 3 Gatot Misnan Rahma Sofiana. Sementara pelaksanaan tahapan Pilkada Mojokerto dipastikan berjalan lancar. Semua logistik sudah siap didistribusikan, terkecuali surat suara dan formulir yang masih akan dicetak oleh KPU Mojokerto yang akan didistribusikan pada 26 November mendatang. Ini bantalan. Iya begini. Anu bantalan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengevakuasi 3 bayi orang utan yang berhasil diselamatkan dari pemburu liar. Satwa dilindungi ini dibawa dari Pekanbaru ke Pusat Rehabilitasi Orang Utan Medan untuk menjalani pemulihan kesehatan.
3 bayi orang utan bernama Unyil, Usro, dan Melani yang masih berumur di bawah 1 tahun diketahui berasal dari Aceh Tamiang. Kondisi kesehatan mereka membaik setelah mendapatkan pengobatan intensif oleh dokter hewan selama 1 pekan. Rencananya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam akan membawa 3 bayi orang utan ini ke pusat rehabilitasi di Medan karena fasilitas medis di sana lebih memadai. Polda Riau menyelamatkan hewan langka ini dari pemburu liar. 1 ekor bayi orang utan dihargai 25 juta rupiah. Polisi telah menangkap 3 anggota sindikat penjualan hewan langka dan hingga kini masih mengejar pembelinya. Sekarang